Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ida, Halo, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Novalia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Pertama, ulun ucapkan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk berbincang-bincang pada hari ini via Google Meet. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya atau pertanyaan inti, mungkin Haida bisa perkenalan lebih dulu dari nama, angkatan, terus tahun lulus, dan pekerjaan saat ini. Dipersilahkan. Ya, baik. Baik, perkenalkan nama saya Nur Haidariani, biasa dipanggil Haida. Saya dari angkatan 2022, jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin, dan baru lulus di tahun 2026 tahun ini tadi. Dan sekarang saya bekerja sebagai tutor UPB UIN Antasari Banjarmasin. Mungkin itu saja Masya Allah. perkenalannya. Anu fresh graduate ya. Dan Iya, jadi tutor fresh. UPB. Insya Allah. Ini tutor UPB eh, bahasa Arab ya kan ya? Iya, Ah, iya bahasa Arab. Baik, tadi kita sudah perkenalan nih. Nah, sekarang kita mulai dari cerita perjalanan eh, Haida setelah lulus, ya kan? Setelah menyelesaikan studi di jurusan pendidikan bahasa Arab. Setelah lulus dari pendidikan bahasa Arab, bagaimana perjalanan karir Haida hingga ada di posisi saat ini? Oke, perjalanan karir. Sebenarnya perjalanan karirnya sangat singkat ya, baru sekitar 4 bulanan, karena memang fresh graduate Hmm, di bulan Januari tadi sudah dapat SKL-nya. Insya Jadi Allah. perjalanan karirnya mungkin diawali ketika sudah ada pegangan nih, sudah dapat SKL surat keterangan lulus di bulan Januari. Nah, karena sudah ada pegangan dari situ, saya mencari berbagai peluang, berbagai kesempatan yang di dunia pendidikan yang yang bisa saya gunakan sebagai langkah awal dalam perjalanan karir. Jadi di awal bulan Februari itu ada rekrutmen untuk tutor UPB pengganti, hanya pengganti awalnya. Kemudian saya mencoba peluang tersebut dan mengikuti beberapa seleksi, beberapa tahapan ya dari berkas, wawancara dan lain-lainnya sehingga akhirnya dinyatakan lulus. Nah, mungkin dari situ awal perjalanan karir saya, walaupun masih seumur jagung, Hmm, di situ awalnya. Ya, dari bulan Februari Februari sampai karena ada kesempatan, ya, Hmm, karena ada kesempatannya di PB, maka saya coba kesempatan tersebut. Akhirnya, alhamdulillah bisa menjadi perjalanan awal. Masya Allah. Eh, apakah di jalur yang sekarang ditempuh itu sesuai dengan ekspektasi awalnya? Yang mana kan dari kuliah nih misalkan anak mau jadi apa, lalu ketika lulus jadi seperti sekarang. Apakah Sebenarnya, ya? sebenarnya ekspektasi awal, keinginan awal Hmm, pastinya sesuai kejuruan kita. Pasti ingin menjadi seorang pengajar ya kan. Cuman untuk di posisi tutor UPB ini sebelumnya belum ada rencana sama sekali. Ya, jadi awalnya di bulan Januari itu juga mencoba beberapa peluang di berbagai sekolahan yang membuka rekrutmen.
Tapi ternyata alhamdulillah jalannya di UPB Mhm. sebagai tutor, jadi dibilang sesuai ekspektasi, ya mungkin sesuai keinginan sebagai Mhm. sama-sama pengajar gitu ya. Cuman awalnya memang ingin menjadi pengajar di sekolah gitu, cuman jalannya seperti ini awalnya, ya jalani dijalani aja dulu, mungkin ini sebagai bisa dijadikan sebagai apa ya, loncatan awal gitu. Mhm. Insyaallah. Eee, apa, motivasi yang motivasi Haida memilih bidang pekerjaan yang sekarang? Dan apakah ada hubungannya dengan latar pendidikan bahasa Arab? Oke, motivasinya. Karena dari dulu ya, ketika mungkin masih kecil kita ditanya, cita-citanya mau jadi apa Mmm. gitu. Saya pasti menjawab ingin menjadi seorang guru dan jawaban itu konsisten sampai akhir dan akhirnya juga pada masa perkuliahan saya memilih kejuruan juga. Jadi dan kemudian, itu apa ya, bisa membantu orang lain, eee memahami pembelajaran, itu motivasi juga bagi saya, dan pastinya sesuai dengan pekerjaan saat ini, karena juga latar belakangnya kan alumni PBA, kemudian, juga dulu sekolahnya di, apa ya, lingkungan pondok pesantren, lingkungan yang kita kenal dengan lingkungan bahasa. Mhm. Jadi alhamdulillah sesuai, bisa mengaplikasikan, ilmu sesuai di bidang saya sendiri. Iya. Jadi, pekerjaan di bidang sekarang ini merupakan dari cita-cita Haida dari awal ya kan menjadi seorang Ya. pengajar. Selanjutnya, berapa lama Haida berada di posisi atau instansi saat ini dan apa tanggung jawab utamanya? Di UPB ini terhitung sejak bulan Februari 2026, sekarang jadi sekitar 5 bulanan, ya, baru baru 5 bulan, Mmm. dan tanggung jawabnya pastinya membimbing mahasiswa, membersamai mereka dalam belajar bahasa Arab, eee, mengelola kelas, terus apa ya, banyak lagi sih tanggung jawab terhadap diri saya sendiri juga terhadap pekerjaan tersebut. Dalam disiplin waktu, disiplin, ilmunya juga. Mhm. Mmm. Apakah ada tanggung jawab, yang paling bermakna bagi Haida? Tanggung jawab yang paling bermakna, karena di UPB ini yang kita hadapi adalah mahasiswa, Mhm. bukan apa ya, bukan bukan murid gitu ya, Mhm. tapi mahasiswa yang hampir sepantaran dengan saya pribadi. Jadi tanggung jawabnya ketika membimbing mahasiswa, untuk belajar bahasa Arab. Yang awalnya di pikiran mereka bahasa Arab itu sulit, Mhm. dan tanggung jawab saya adalah mengolah atau membuat bahasa Arab tersebut agar dimaknai dan dirasakan oleh mahasiswa itu menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Insyaallah. Mungkin itu tanggung jawab yang besar, Mmm. yang utamanya. Mhm. Selanjutnya kita, masuk ke kompetensi ya kan, kompetensi apa saja dari program studi kita, yaitu pendidikan bahasa Arab yang paling sering Haida gunakan dalam pekerjaan saat ini? Kompetensinya pasti di bidang kebahasaan, Mhm. ya kan? Karena kita berada di lingkungan bahasa, jadi kompetensi bahasa itu sangat penting dan juga kependidikan, kompetensi kependidikannya. Bahasanya, seputar maharah,
bagaimana kita mempelajari maharah tersebut, me menampilkan, mhm, maharah tersebut agar dilihat, agar dirasakan oleh mahasiswa itu menjadi lebih mudah dan kompetensi pendidikannya juga dari bidang mengelola bagaimana cara kita mengelola kelas, apalagi ya, dari menyampaikan materi, mengolah materi yang sulit, dari bahasa yang sulit kita olah menjadi sederhana mungkin agar mereka bisa paham. Karena kebetulan saya itu dapat kelompok yang paling akhir, mmm, ya kan. Dan UPB itu pemetaan kelasnya itu sesuai kemampuan. mhm, Ketika saya dapat, kelas akhir, mhm, jadi bisa dibilang mereka adalah pelajar atau mahasiswa pemula dalam pembelajaran bahasa Arab. Maka dari itu, eee, tanggung jawab saya yang paling besar tadi yang saya sudah katakan mengolah semuanya agar mhm, terlihat mudah. mhm, Jadi mhm. kompetensi kebahasaan, kompetensi pendidikan itu yang, paling saya gunakan dan paling kerasa gitu yang bisa saya gunakan di dalam kelas. Lalu, apakah ada mata kuliah atau pengalaman belajar tertentu yang terasa paling berdampak pada karir saat ini? Mata kuliah dan pengalaman. Mhm, Nah, untuk mata kuliahnya, hampir semua mata kuliah kita itu bisa, apa ya, berdampak untuk karir saya saat ini. Dari bidang kebahasaan, nahwu sorof, kemudian maharah yang kita pelajari, juga pengelolaan kelas, media, strategi, metodenya, evaluasinya, semuanya, apa ya, mempunyai manfaat tersendiri di karir saya saat ini. Kemudian untuk pengalamannya, pengalaman kita ya mhm, PPL 1, PPL 2 kita terjun langsung. Nah, itu bekal awal untuk kita dan untuk saya pribadi di UPB ini. bisa. Dari, yang disebutkan tadi terkait kompetensi yang didapatkan dari jurusan PBA dan juga pengalaman maupun mata kuliah yang sudah dijalani di jurusan PBA, apakah, ada kompetensi ataupun keterampilan yang Haida rasa kurang dipersiapkan oleh, program studi kita, namun ternyata sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini? Sebenarnya semua kompetensi sudah tersedia, sudah, disediakan dengan baik oleh jurusan kita. Mhm, Tapi memang ada satu hal yang menurut saya seharusnya bisa ditingkatkan lagi, yaitu dari keterampilan kalam kita, dari mhm, keterampilan public speaking kita. Karena kita sebagai pengajar nantinya pastinya akan menyampaikan berbagai informasi, berbagai ilmu yang akan kita sampaikan kepada mereka dan kita pasti akan berbicara ya kan. mhm, Kalau kita aja bicaranya masih suka apa ya, susah atau suka belibet, mhm, mahasiswa maupun siswa itu juga sulit menangkapnya. Maka dari itu mungkin public speaking perlu ditingkatkan lagi dari tingkat apa ya, dari hal misalnya nih, kan di PBA itu biasanya kita ada mempresentasikan makalah. Nah, tapi, kelemahannya kita sebagai mahasiswa kebanyakan itu hanya membaca PPT, hanya terpaku pada makalah. Dari situ padahal kita bisa melatih public speaking kita, pada saat presentasi itu kita bisa melatih public speaking kita. Tapi mungkin karena, apa ya, kita terlalu dibebaskan, mhm, mungkin ketika kita diwajibkan nih misalnya, kita wajib mempresentasikannya dengan, eee, apa ya, dengan tanpa tanpa lihat makalah, tanpa lihat PPT, mungkin itu bisa,
sebagai tempat latihan kita agar public speaking kita lebih baik lagi. Itu juga yang saya sesali kenapa di waktu kuliah lebih banyak diam gitu ya. Mhm. Seharusnya kesempatan itu bisa kita gunakan untuk melatih public speaking. Jadi, public speaking ini sangat-sangat, penting ya kan untuk dunia kerja kita saat ini. Nah, Apa tantangan terbesar yang Aida hadapi ketika pertama kali memasuki dunia kerja sebagai lulusan pendidikan bahasa Arab? tantangannya karena ini pengalaman pertama dan langsung tadi yang saya katakan bahwa saya dapat kelompok terakhir dan itu merupakan tantangan terbesar juga bagi saya. Mereka belum mengenal bahasa Arab. Bahkan ketika awal saya masuk, ketika saya mengucapkan "Salam khair", mereka tidak tahu jawabannya apa. Mhm. Sampai di tahap itu, mereka benar-benar menjadi pembelajar bahasa Arab pemula bisa dikatakan. Nah, jadi tantangan itu apa ya, menjadi tantangan utama dan tantangan pribadi juga mengolah materi itu dengan bahasa yang mudah karena mereka tidak tahu bahasa dengan apa ya, dengan istilah-istilah bahasa Arab pastinya karena mereka baru mengenal kan, gitu. Mungkin dikarenakan, latar belakang mereka juga ya, dari Iya, latar belakang sekolah mereka rata-rata mereka dari SMK, mhm, SMA, yang di mana tidak mempelajari bahasa Arab. mmm, eee, ini kan tadi dari segi bahasanya mungkin rendah, terus apakah, Mhm. untuk seperti mengaji itu masih atau sudah cukup dibilang baik gitu, Mas? Mereka kebetulan juga alumni alumni, lulusan semester sebelumnya itu lulusan tahsin. Oh, Ya, mereka paham, semester ini seharusnya kan semester ini bahasa Arab B ya, mhm, tapi mereka bahasa Arab A karena semester sebelumnya itu mereka belajar tahsin. Nah, menurut saya pribadi juga, mmm, dalam hal mengaji kan bisa kita lihat tuh ketika kita qiraah. mhm, Dalam bahasa Arab kan ada maharah qiraah, dan di situ juga masih kurang menurut saya pribadi ya. Karena kan ada, beberapa penelitian yang pernah kita dengar ketika orang bisa mengaji, otomatis dia bisa belajar bahasa Arab, otomatis dia bisa membaca bahasa Arab. Sedangkan mereka ketika disuguhi dengan teks bahasa Arab, itu pun masih susah gitu. Jadi mungkin mereka juga ada kendala, dalam hal tersebut. mhm. Bagaimana Aida dapat beradaptasi dan juga mengatasi tantangan tersebut? Beradaptasinya alhamdulillahnya mereka rajin ya, turun ke kelas, semangat juga belajar. Jadi dengan itu saya terbantu, Mhm, karena mereka mau belajar, saya juga siap nih untuk sama-sama membersamai mereka. Maka dari itu mungkin semua tantangan yang saya hadapi tadi bisa dibantu oleh mereka juga gitu. mhm, mmm, baik, sebagai, alumni PBA, nah, pernahkah latar belakang tersebut menjadi nilai lebih atau justru menjadi hambatan di tempat kerja Haida sekarang, dan bagaimana cerita pengalamannya? Alhamdulillah pastinya jadi nilai lebih ya, karena sesuai latar belakang yang tadi saya bisa mengaplikasikan keilmuan saya pada saat di bangku kuliah, pada saat dulu mondok di pesantren, itu semuanya bisa saya aplikasikan, ya sih. Jadi apa tadi? Apa tadi apa tadi? Kadang anunya, apakah ada nilai lebih atau justru menjadi hambatanlah tadi dan cerita Kalau pengalaman hambatan, nah ya, kalau hambatan tidak ada sama sekali, bahkan ya tadi jadi nilai lebih.
Iya, gitu. Dalam di kelas, dalam pembelajaran, karena beberapa mata kuliah yang juga sesuai dengan pembelajaran yang saya saat ini, jadi tuh tidak ada sama sekali hambatan, bukan menjadi hambatan, bahkan menjadi nilai plus bagi saya sendiri. mhm. Nah, menurut Aida, bidang-bidang karir apa saja yang terbuka luas bagi, lulusan dari jurusan kita, yaitu PBA? Yang saya ketahui hingga saat ini banyak ya peluang yang bisa kita capai dalam bidang pendidikan pastinya, sebagai guru, sebagai dosen, bahkan penerjemah ya, sekarang juga penerjemah itu juga banyak dicari. Kemudian dalam bidang materi, membuat materi pendidikan itu namanya? Iya. Ya dalam bidang, eee, kalau kita matkulnya kan mawat ya, Mhm, mawat lewat itu taklim. juga bisa menjadi peluang, Mhm untuk lulusan PBA. Kemudian sekarang juga banyak teman-teman saya yang lulusan PBA yang baru lulus, mereka, buka les, itu juga mhm. peluang karir ya, les bahasa Arab, terus juga les ngaji juga banyak, yang ngajar ngaji. Jadi kalau kita mau mencoba sih banyak peluang yang ada, asalkan ya mau mencoba. Apakah ada, bidang yang menurut Haida, eee, belum banyak dilirik padahal sangat potensial? Yang banyak mungkin penerjemah ya, Mhm dari teman-teman saya sendiri saya belum ada menemukan mereka yang menjadi penerjemah. mhm Tapi mungkin banyak juga di luar sana yang sudah menjadi penerjemah, cuman yang saya temui pada saat pembelajaran teman-teman kelas, belum ada yang menjadi penerjemah. Dan yang kita ketahui, penerjemah kan itu diperlukan ya, tapi mungkin belum dilirik iya, oleh alumni-alumni kita, mhm gitu. Walaupun mungkin yang saya ketahui tidak ada ya, belum ada mungkin, mhm yang sudah ada juga mungkin ada gitu, ya. mhm. Baik, selanjutnya bagaimana perkembangan kebutuhan terhadap profesi yang berkaitan dengan bahasa Arab dalam 5 tahun terakhir? Nah, menurut pengamatan Haida sendiri. Oke, jadi tadi pertanyaannya mengenai perkembangan profesi ya, Mhm pastinya di jurusan kita. Itu, menurut saya pribadi, perkembangan profesinya sangat pesat, yaitu di dunia AI. Sekarang kita berhadapan dengan AI ya, dengan apapun, mau apapun itu semuanya mudah gitu. Salah satunya ketika ingin menerjemahkan, teks, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, semuanya akan mudah. Tapi, eee, peran dari kita sebagai manusia, peran sebagai penerjemah itu tidak luput juga, sangat penting, karena tugas kita pastinya membimbing, membersamai, mahasiswa dalam pembelajaran yang mana itu tidak bisa dilakukan oleh AI. mhm Jadi perkembangan yang sangat pesat juga membantu pastinya, tapi akan tidak baik juga ketika digunakan dengan over. Mungkin itu. oke, selanjutnya, apakah Aida pernah melanjutkan studi ataupun mengambil sertifikasi untuk menunjang karir saat ini? Jika iya, dan mengapa? Untuk sertifikasi belum, dan untuk studi lanjut mungkin insyaallah Mhm, coming soon. amin. Semoga dimudahkan ya, Mhm semoga dimudahkan.
aja sih, karena memang baru beberapa bulan kan ya. Untuk sertifikasi belum, cuman ketika di perkuliahan kan kita banyak mengikuti beberapa seminar, Mhm, webinar, gak kuliah tamu. Nah, mungkin itu aja sih. mmm, Untuk sertifikasi khususnya belum. Dan oh, studi lanjutnya coming soon, amin. insyaallah. Amin. Terkait sebelum Haida mendaftar, di karir saat ini, itu kan mungkin perlu beberapa seperti, apa namanya, syarat-syarat gitu lah. Apakah ada syarat tertentu misalkan sertifikat apa gitu yang bisa menunjang masuk ke menjadi tutor tadi? Untuk syarat ketika menjadi tutor ya, untuk di bidang tutor khusus tutor UPB, itu yang menjadi syarat, eee, TOEFL, Mmm, sertifikasi bahasa Arab itu yang disyaratkan mhm, untuk menjadi tutor, salah satunya, mmm, yang bisa kita persiapkan dari sekarang gitu. mhm mhm, Mungkin di beberapa, peluang juga dibutuhkan sertifikasi bahasa tadi. mhm. Terus, sebelum aduh ya, nah baik, selanjutnya mungkin bagi Saida apakah ada saran terpenting untuk mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja? Saran, Mmm, apa ya saran, mungkin sebenarnya saya juga perlu masih saran, masukan, tapi untuk beberapa bulan ini yang saya rasakan, eee, ikuti berbagai kesempatan dari kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, baik dari organisasi, perlombaan, ikuti, coba, mhm dan ikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh. Karena nilai juga menjadi pertimbangan, ya kan, mhm untuk memasuki dunia pekerjaan dan relasi kita juga sangat butuh sekarang, relasi yang luas yang bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti berbagai organisasi dan lain-lainnya. Jadi bersungguh-sungguhlah mhm. dengan semua hal yang kita hadapi. Jadi, gunakan waktu saat ini sebaik mungkin ya? Iya, Mhm, iya. Itu juga mmm, menjadi saran bagi saya, mhm. bukan bagi kalian aja, cuman bagi saya juga. Seandainya nih, jika, bisa kembali ke masa kuliah, apa yang akan Haida lakukan secara berbeda dalam mempersiapkan karir nantinya? Mungkin ketika diputar waktu kembali, saya ingin lebih berani dalam mencoba hal yang baru, lebih berani berbicara, lebih berani mengeluarkan pendapat, lebih berani berdiskusi, uh, karena ya itu tadi, itu langkah awal agar public speaking kita Mhm bisa baik, bisa bagus dari awal latihan di perkuliahan itu sendiri. Mungkin itu, jika bisa diputar waktu kembali, saya akan lebih berani dalam berbagai hal. mhm Baik dalam hal organisasi juga ya, karena kan saya tidak ikut organisasi. Mungkin mhm jika bisa kembali, saya akan ikuti organisasi itu kembali, ya, mengikuti berbagai perlombaan misalnya. mhm. Terus, apakah ada hal yang lain yang mungkin Haida dapat sampaikan terkait
karir alumni PBA yang belum tercakup dalam pertanyaan sebelumnya? Apa ya, mungkin, eee, karena saya juga baru di dunia karir ini, baru melangkah, Mhm, jadi untuk kita semua, bukan hanya kalian tapi saya juga, untuk kita semua, eee, gunakan peluang-peluang yang ada. Apapun itu peluang yang ada, rekrutmen dari manapun misalnya jika mhm. jika dibuka, coba aja dulu, eee, mungkin itu sih. Karena sekarang melihat dari secara langsung teman-teman juga banyak, kita perlu peluang itu gitu. Banyak peluang cuman, apa ya, karena kayaknya misalnya aku masuk situ kayaknya keterima juga deh, Hmm, padahal kita belum mencoba. Setidaknya kita tahu dulu prosesnya bagaimana, jadi coba aja dulu. jangan takut mencoba ya kan? Mhm. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, pengalaman, dan juga informasi yang telah, Haida berikan kepada kami yang mana nantinya menjadi, wawasan baru bagi kami dan juga, semoga bermanfaat untuk kami semua. Lagi ya. Semoga pengalaman yang disampaikan tadi dapat menjadi inspirasi dan pembelajaran bagi mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang sedang, mempersiapkan karirnya seperti kami saat ini. Mohon maaf, apabila terdapat pertanyaan yang mungkin kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aida. Iya, Natalia, atas kesempatannya. Mhm.